sini jawabannya luar biasa. Bagaimana Allah kita? Yang pasti dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Lalu tema kita pada minggu hari ini adalah kelak kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kakak ulang sekali lagi ya. Kelak kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Adik-adik, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Dan sekarang jangan lupa juga kita persiapkan persembahan kita. Nanti kita berikan ke gereja ya adik-adik ya. Dan sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu yang baru. Judulnya lagu Shalom Shalom. Kita harus semangat ya, karena kita mau nyanyi lagu yang baru. Kita bernyanyi ya. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan hentak kaki. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, kita bersatu dalam doa agar Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu, atas segala penyertaan-Mu dari hari-hari kemarin Tuhan hingga sampai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang mau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kecil ini bisa mengerti apa yang Kau firmankan. Dan berkati kami agar kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa berpegang pada firman Tuhan, yang senantiasa berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir pada hari ini. Jika mereka sakit Tuhan, Tuhan Yesus yang sembuhkan, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berkati obat-obatan, ataupun Tuhan Yesus berkati juga tangan-tangan dokter yang merawat mereka, supaya mereka bisa sembuh Tuhan dan bisa beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga mau berkati bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, Engkau mau bantu dan Engkau mau hibur Tuhan. Jika teman-teman kami malas untuk beribadah, Tuhan Yesus mau ketuk pintu hati mereka, supaya minggu depan mereka beribadah kembali bersama dengan kami Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami perbuat. Dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kuduskan kami dan sucikan kami. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala-galanya doa ini, termaksud dan sepanjang hari ini Tuhan. Amin. Di rumah kita masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kalau anak Tuhan Yesus harus apa adik-adik? Harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Jangan lupa badannya digoyang kiri dan goyang ke kanan. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita dan senyuman. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti adik-adik sehat semua di rumah. Abang di sini akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, minggu-minggu ini adik-adik pasti ujian ya. Ingat selalu untuk berdoa dan belajar. Ora et labora. Yang kedua, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati dalam segala hal. Amin. Yang ketiga, untuk adik-adik yang sakit, Tuhan Yesus memulihkan. Bila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Ada di antara adik-adik yang sakit, langsung informasikan ke kakak atau abang kelas masing-masing ya. Supaya kakak dan abang GSM atau tahu kondisi adik-adik, turut mendoakan kesembuhan adik-adik. Dan jaga kesehatan. Ingat adik-adik, 5M sekarang tidak cukup untuk menghindari virus COVID-19. Jadi saatnya kita melakukan 6M. Apa saja adik-adik? Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, menghindari makan bersama. Demikianlah warta sekolah minggu pada pagi hari ini. Tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan yang Tuhan suka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, sekarang kita sampai kepada cerita kakak. Siapa yang cerita ya? Kakak siapa ya? Ayo, tahu nggak kakak siapa yang sekarang cerita minggu ini? Oh iya, Kak Desta. Oke, kakak Desta pasti seru ceritanya. Oke, sebelum mendengarkan cerita, kita nyanyikan dulu, lalu baca kitab suci doa tiap hari. Oke, Pak Desta. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu beri haleluya.
adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Untuk kelas 1, 2, 3, 4. Alkitabnya siapkan. Oke? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, gak lari-larian. No, tidak makan, tidak minum. Tapi selama 10 menit ke depan, duduk yang baik, duduk manis, kudus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, minggu ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Dan tema kita hari ini adalah kelak menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Aku ulang sekali lagi, kelak menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus terbaik, Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami murid-murid TK kelas 1, 2, 3, 4 siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, serta mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati kakak guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Wow, seru ya adik-adik ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Hayo dibuka. Kita baca sama-sama ya. Hanya 2 ayat saja. Mana ya? Oke. Yuk, kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita mengenai Raja Yosia itu berumur 8 tahun ketika menjadi raja dan memimpin selama 31 tahun. Wow, keren. Di saat usia 8 tahun itu biasanya kelas 2-3 SD, tapi Raja Yosia ini sudah menjadi raja. Dan dia menjadi raja yang menjadi berkat bagi bangsanya. Yosia ini dikatakan bahwa dia hidup seperti bapa leluhurnya, yaitu Daud. Adik-adik tahu kan, Raja Daud adalah raja yang luar biasa, raja yang takut akan Tuhan. Raja Daud adalah raja yang selalu menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Yosia melakukan hal yang sama. Yosia melakukan hal yang sama, yaitu taat pada hukum Taurat pada saat itu. Ya, taat kepada Tuhan. Yosia tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Adik-adik, Yosia menjadi raja Israel di Yerusalem. Adik-adik, Yosia menjadi raja yang luar biasa karena 2 hal. 1, dia mengandalkan Tuhan. Dia patuh pada Tuhan. Dia
taat pada Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang kedua adalah Yosia taat pada bimbingan orang tuanya. Yosia memiliki ibu yang bernama Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, adik-adik, Yosia memerintah selama 31 tahun. 31 tahun. Wow, dari umur 8 tahun adik-adik. Nah, adik-adik mau gak seperti Yosia? Mau dong, aku juga mau. Nah, adik-adik, kalau Yosia melakukan 2 hal. 1, taat pada Tuhan. Kita juga sama adik-adik. Kita taat pada Tuhan Yesus. Kita taat pada Tuhan Yesus. Buktinya, tandanya adalah kita menghormati orang tua, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita rajin belajar, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong, kita melakukan apa yang Tuhan suka. Dan sama seperti Yosia, yaitu beliau patuh pada orang tua, pada ibunya. Kita juga melakukan hal yang sama. Kita patuh pada orang tua kita, adik-adik. Sehingga adik-adik di masa depan nanti akan menjadi seperti Yosia. Adik-adik menjadi berkat di mana saja adik-adik berada. Kita mau menjadi anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang patuh pada firman Tuhan, juga patuh pada orang tua seperti Yosia. Mulai hari ini kita lakukan apa yang Tuhan suka dan patuh pada orang tua. Kemarin aku menemukan seorang anak kecil, anak yang imut, yang usianya masih 2-4 tahun, tapi suaranya keren banget. Namanya Sofia Siban. Nah, adik-adik, Sofia Siban ya, dia mempunyai talenta yang luar biasa. Bisa bernyanyi dan uniknya dia hanya menyanyikan lagu rohani, lagu Tuhan. Adik-adik, kita dengar ya. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died
Sophia, Siban itu bernyanyi untuk Tuhan ya, kita juga jangan mau kalah. Apalagi kita mau Natal. Nah, adik-adik mulai sekarang kita sudah harus mempersiapkan diri. Jangan malu-malu. Kan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, bila adik-adik nanti ada yang liturgi, lakukan dengan sukacita. Suaranya lantang, keras. Wow, keren. Kemudian buat videonya yang bagus. Ya, bilang mama, aku gak mau main-main. Aku mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi apa kata kakak guru, ikutin mah. Belakangnya layar putih ya putih mah. Aku pokoknya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Aku mau ikut drama mah. Aku mau ikut nari. Aku mau ikut apa aja yang ada. Aku mau ikut kegiatan Natal. Nah, itu baru adik-adik yang luar biasa. Adik-adik yang mau ikut memuliakan nama Tuhan dan melakukannya dengan sukacita. Oke adik-adik, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, seperti Raja Yosia yang taat sama Tuhan dan patuh pada orang tua, kami juga mau seperti itu Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan Yesus dan mematuhi orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu, berkati kami selalu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini Kakak Dewi akan membacakan ayat istimewa untuk kita semua yang diambil dari Roma 2 ayat 13. Kakak Dewi ulangi sekali lagi ya, yang diambil dari Roma 2 ayat 13. Yaitu bunyinya, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Dewi ulangi sekali lagi ya, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Lala. Nah, pada minggu hari ini kreativitas kita membuat mahkota seperti ini adik-adik. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Yuk kita saksikan sama-sama. Langkah pertama, ambil satu kertas origami, lalu adik-adik lipat. Ini lipatan yang pertama ya. Setelah seperti ini, adik-adik buka, lalu lipat dengan arah yang berbeda. Ini menjadi lipatan yang kedua. Nah, setelah dilipat, ada garis sebagai penanda bagian dari origami. Adik-adik diminta untuk menggunting garis yang sudah menjadi tanda pada kertas origami adik-adik di rumah. Nah, dalam proses pengguntingan ini, adik-adik harus dibimbing oleh mama, papa, atau kakak di rumah ya, agar hati-hati dalam menggunakan gunting. Nah, setelah adik-adik menggunting, adik-adik akan memiliki banyak potongan kertas kecil seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Ambil salah satu potongan kertas yang sudah adik-adik gunting tadi, lalu adik-adik diminta untuk melipat bagian ujung kanan atas kertas ke tengah kertas. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian ujung kiri atas kertas ke arah tengah kertas. Nanti akan jadi seperti ini. Iya betul, seperti rumah. Jangan lupa bagian bawah kertas adik-adik lipat ke arah atas. Jangan terlalu rapat dengan sisi bawah segitiga ya adik-adik. Dilipat akan jadi seperti ini. Lalu adik-adik diminta untuk melakukan hal yang sama pada seluruh potongan kertas yang adik-adik miliki. Setelah melipat, adik-adik diminta untuk menggabungkan lipatan kertas adik-adik tadi.
Nah, lakukan hal yang sama kepada seluruh bagian kertas sampai nanti ini bentuknya panjang. Supaya tidak lepas, adik-adik diminta untuk menempelkannya menggunakan lem. Setelah adik-adik satukan semua bagian lipatan kertas, adik-adik satukan kedua bagian ujung kertas yang udah adik-adik satukan tadi. Jangan lupa ini dilem juga ya adik-adik. Nah, setelah seperti ini, jadi deh. Adik-adik bisa pakai. Lalu jangan lupa difoto dan dikirim ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Sampai di sini kreativitas kita pada minggu hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat emas Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom. Ayat emas Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Shalom. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Halo adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan adik-adik. Yuk, seperti biasanya kita menyiapkan persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita, lalu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada orang tua, lalu diserahkan kepada pihak gereja. Adik-adik, ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Kakak ulang sekali lagi ya. 2 Korintus 8 ayat 12 yang isinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 2, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu mengenai Raja Yosia. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu mengharapkan adik-adik melakukan kreativitas ya.
membuat ini nih, membuat mahkota seperti yang sudah Kakak Lala sampaikan kepada adik-adik. Yuk, sekarang waktunya ibadah kita selesai. Kalau tadi ibadah kita diawali dengan doa, sekarang juga adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau serahkan ibadah kita yang telah selesai ini dan meminta penyertaan Tuhan terhadap kita seminggu ke depan. Kita mau satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai ibadah. Tuhan, berkati ibadah kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami seminggu ke depan, berikan kami semua kesehatan, juga berkati Papa Mama, berikan kesehatan juga rezeki ya Tuhan. Tuhan Yesus, bila mana di antara kami yang masih ujian, kami percaya Engkau menyertai kami dalam belajar maupun dalam ujian, sehingga kami dapat hasil yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman, guru sekolah minggu, kakak adik, saudara, maupun huria kami yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan, dan bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus yang terkasih, berkati gereja kami ya Tuhan, berkati para pendeta kami, para sintua, para guru sekolah minggu, para koster, para siapapun juga Tuhan yang ada dalam organisasi gereja, untuk dapat melayani Tuhan, bekerja sama dan membangun gereja kami. Kami percaya Tuhan hadir di gereja kami, memimpin para pendeta juga sintua untuk melakukan tugasnya masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga serahkan semua persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini dapat membantu gereja kami maupun membantu orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, ibadah kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita say goodbye. Adik-adik terkasih, jangan lupa ya, seperti Raja Yosia yang mengikuti bapak leluhurnya Daud, begitu juga kita adik-adik. Kita mau membaca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan suka. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak guru sekolah minggu yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk yang sedang ujian, selamat ujian, lakukan yang terbaik, ora et labora. Tuhan Yesus beserta kita semua. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.